Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu zuhur, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fa'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan. Yudhilluhumullah, mereka ini akan dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan sejengkal matahari dari kepala. Ada yang tenggelam karena peluknya sampai ke lutut, ke pinggang, ke leher, panas. Tapi ada yang mendapatkan naungan, ada yang mendapatkan atap tempat berteduh. Pokok kayu tak lagi ada. Masjid na'udzubillah hancur. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, gunung-gunung seperti bukit-bukit seperti bulu kambing dihembus angin. Rata semuanya, hancur berkeping. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik ke daratan. Tsunami kata orang Jepun. Wa idzal quburu mu'athirat, semua yang dikubur bangkit tegak hidup berdiri. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi saat itu ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Tapi masjid apa? Muhammad Bolkiah Serusop diberi tajuk bukan tergantung di masjid, terpaut di masjid. Terserahlah nak tergantung nak terpaut, yang penting ke masjid. Apa maknanya? Ala fil jasadi mudghah, di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal, ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segenggam, sekepal, segumpal ini baik, yang lain ikut menjadi baik. Ala wahyal qalb, hati. Sebenarnya bukan hati, jantung. Sebab yang sebesar kepal genggam ini jantung. Masjid, maka insya Allah saya yakin dan percaya yang hadir jamaah zuhur ini adalah orang-orang yang hatinya tergantung di masjid. Ada beberapa hal yang membuat hati tergantung di masjid. Yang pertama, seberapa banyak orang duduk dekat dengan masjid tapi tak pernah datang ke masjid. Tapi ada satu kampung Bani Salim jauh dari masjid, dan mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ingin menjual tanah kami di kampung Bani Salim sebab kami ingin duduk dekat Masjid Nabawi, kami ingin salat bersama engkau. Apa kata baginda? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan jual tanah kamu, tetaplah kamu berada di kampung Bani Salim, datang berjalan kaki, kerana langkah tapak kaki kamu, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darjah, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat darjah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Ini yang pertama membuat orang gemar ke masjid, karena menghapus dosa bukan setakat istighfar astaghfirullah. Menghapus dosa bukan hanya haji dan umrah, al-umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menghapus dosa-dosa. Tapi ada satu lagi, hapus dosa angkat darjah, hapus dosa angkat darjah, hapus dosa angkat darjah, melangkahkan kaki ke masjid. Sekarang banyak juga orang angkat kaki ke masjid. Banyak juga orang melangkahkan kaki. Apa? Exercise.
jogging, lari. Bukan. Itu hanya setakat badan sehat saja. Tapi dalam Islam badan sehat tak ada guna. Badan sehat kalau tidak dibawa beramal tak ada manfaat. Badan sehat hanya akan menjadi makanan cacing tanah. Badan sehat mesti kerana lillah ta'ala. Oleh sebab itu orang yang datang berjalan ke masjid dua-dua dia dapat. Badannya sehat, hatinya sehat, ridha Allah, dan dia menyebabkan hati tergantung di masjid. Maka dari awal-awal hidup ini subuh, urat-urat masih belum lagi lurus, darah belum lagi mengalir normal, maka pada saat itu dia berjalan, udara masih lagi bersih masuk ke dalam paru-paru dia hembuskan, belum lagi ada asap, belum lagi ada yang membuat susah bernafas, maka pada saat itu ada keberkahan dalam hidupnya sesuai doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku ini di waktu pagi. Siapa yang paling banyak berkah dalam Islam? Orang yang paling awal jaga dari tidurnya. Siapa yang paling banyak mendapatkan kebaikan dalam Islam? Sesuai doa Nabi SAW, raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini motivasi untuk sholat berjamaah yang pertama. Langkah kaki menghapus dosa, mengangkat derajat. Yang kedua, manakala dia sudah duduk di masjid menunggu azan, disitulah mulai dapat doa malaikat. Bukan doa tuan imam, bukan doa tuan guru, bukan doa ulama, bukan doa orang balik haji. Kita selalu minta doa Habib, doa baik, tapi ini doa malaikat, makhluk yang tak berdosa. Langkah kaki masuk masjid, Rabbil firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik, ampunkan dosaku, bukakan pintu rahmat. Mengapa orang masuk masjid minta pintu rahmat? Kerana di dalam masjid malaikat sudah siap berdoa. Doa malaikat untuk orang yang dalam masjid dua, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, ampunkan dia. Coba kita tengok doa malaikat, tengok pula doa orang masuk masjid. Doa orang masuk masjid, Rabbil firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Doa malaikat untuk orang dalam masjid, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sama, ampunkan dosaku, rahmati aku. Apa kata malaikat? Ampunkan dosanya, rahmati dia. Inilah doa yang paling makbul. Selangkah masuk ke dalam masjid, saat itu juga pintu-pintu langit terbuka oleh doa para malaikat. Dan malaikat tak pernah berhenti berdoa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yahdath, selama wudunya belum batal, atau yang sarif, atau dia keluar dari dalam masjid. Batal wudunya, berhenti doa malaikat. Keluar dari dalam masjid, berhenti doa malaikat. Tapi kalau softnya bersambung, walaupun macam tadi malam sampai di parking, tetap doa. Sebab apa? Soft tidak putus. Maka saudaraku yang ada di luar masjid, selama soft tak putus, maka puan-puan yang berada di luar, selama soft tak putus, maka tetap mendapatkan doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini motivasi kedua. Yang ketiga, siapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Bila itu? Salat Jumat, salat Maghrib, salat Isya, salat Subuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang serentak amin dia dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang banyak orang salat berjamaah tak ada dia ikut amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua orang sebut amin, dia diam aja. Amin. Apa waktu sebut amin? Orang dah ramai dah Ustaz. Bukan masalah orang lain sudah sebut, kita sudah ramai. Bila kita di masjid ada 1000 orang, 999 orang sudah mengatakan amin, suara sudah pecah menggelegar, tapi kita tak dapat.
Sebab yang kita inginkan bukan dengar suara bergemuruh itu. Yang kita inginkan adalah serentak amin kita dengan amin malaikat. Tapi jangan terlampau bersemangat sampai mendahului imam. Idza ammanal imam, kalau imam mau mengucapkan amin, fa aminu, barulah engkau ucapkan amin. Ini banyak juga yang makmum terlampau bersemangat, amin. Kenapa awak cepat betul tadi? Saya ni McLaren. Oh, ini bukan berlumba. Ini adalah mencari rahmat Allah. Serentak amin kita dengan amin para malaikat, kerana malaikat hadir. Yang keempat, masjid-masjid di Brunei Darussalam, Masya Allah, Tabarakallah, lepas subuh ada tazkirah, lepas duha ada tazkirah, lepas zuhur ada tazkirah, lepas asar ada tazkirah, lepas maghrib ada tazkirah, lepas isya ada tazkirah. Ustaz Somad tahu dari mana? Saya dari subuh tak berhenti sampai isya nanti. Tazkirah. Ini tazkirah ini bukan setakat tazkirah saja. Sebab bila tazkirah di YouTube pun ada tazkirah, tazkirah di televisyen pun ada tazkirah, radio pun ada tazkirah. Apa bezanya tazkirah di masjid? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul orang di rumah Allah. Satu, yatsluna kitab Allah, ada hamba Allah yang membaca ayat Allah. Dua, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka duduk kaji isinya. Macam yang kita lakukan sekarang. Baca ayat, baca hadis, fatwa ulama, kaji isinya. Majlis kita bukan majlis lawa sia-sia. Majlis kita majlis ilmu. Majlis kita majlis zikir. Majlis yang saling mengingatkan orang yang lalai. Tazkirah, hazihi tazkirah, faman syaa dzakara. Ini majlis tazkirah, mengingatkan orang yang lalai dan lupa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang melakukan tiga, Allah balas empat. Berkumpul di masjid, mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, dikaji isinya. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Dua, ghasyat bihimur rahmah, mereka diberikan rahmat Allah. Ketiga, hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat membawa rahmat dan ridha Allah. Keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Majlis kita zuhur ini majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan saling membunuh, mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka akan merusak di atas muka bumimu. Tapi hari ini pandanglah, mereka berzikir mengingat aku, mengagungkan asmaku, i'tikaf dalam rumahku, menyembah aku. Padahal mereka tak pernah melihat aku, dan mereka tak pernah melihat serat surgaku, mereka tak pernah merasakan panas nerakaku. Hai malaikat, pernah mereka melihat aku? Tidak. Pernah mereka melihat surgaku? Tidak. Pernah mereka merasakan panasnya nerakaku? Tidak. Sedangkan belum pernah merasakan tiga ini pun mereka makmurkan masjidku. Maka majlis ilmu, majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ini tak kita dapatkan di majlis al-YouTubiyah, majlis YouTube. Tapi ini kita dapatkan dalam majlis ilmiah, majlis ilmu di masjid. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu lalu di taman-taman surga, farta'u, jangan tinggalkan taman surga. Ada makanan, ikut makan. Ada minuman, ikut minum. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia? Di dunia tak ada taman surga ya Rasulullah. Kata Nabi, ada. Apa itu taman surga? Majalisuz zikir, majlis zikir. Majlis kita bukan majlis sia-sia. Majlis kita bukan majlis lawa. Majlis kita bukan majlis maksiat. Majlis yang saling mengingatkan orang yang lupa tentang manfaat salat berjamaah. 5. Di masjidlah orang boleh menengok, memandang, melihat dengan kepalanya bagaimana imam memimpin salat.
Imam tidak terus saja seperti kita solat sendirian di kamar di rumah. Allahu Akbar. Apa kata Imam? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selepas itu imam menghadap kiblat, sawus sufuf, luruskan shaf, istawu, luruskan, wa'tadilu, rapatkan, sawus sufuf, luruskan dan rapatkan shaf. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Maka shaf pertama dipandang oleh imam, shaf kedua memandang shaf pertama, shaf ketiga memandang shaf kedua. Manakala imam duduk iftirash tasyahud awal, makmum di belakang melihat kaki imam. Oh, begitu duduk iftirash. Yang saya ni selama ni salah. Maka makmum yang di belakang meluruskan duduknya, dilihat oleh makmum shaf kedua kepada shaf pertama, shaf ketiga kepada shaf kedua, shaf keempat kepada shaf ketiga. Duduk tawarruk terakhir, tasyahud akhir, disitulah makmum melihat kaki imam. Maka pada saat itu orang sedang belajar gerakan salat mutawatir dari Nabi turun ke sahabat, sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun tabi'in turun kepada imam mazhab sampai kepada guru kita, sampailah hari ini. Dari mana orang tahu gerakan salat berjamaah? Dari salat di masjid. Ada dulu kita melihat Nabi salat? Tak ada. Dari mana kita tahu Nabi mengangkat tangan Allahu Akbar? Bagaimana kita tahu Nabi bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah? Kalau bukan sahabat yang bercerita. Tabi'in tak pernah menengok Nabi. Tabi'in tak pernah melihat Nabi. Bagaimana tabi'in tahu? Tabi'in melihat sahabat, sahabat melihat Nabi. Tabi'in bertanya kepada sahabat. Sahabat yang ditanya namanya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya, apakah Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak apa diam? Kata Khabbab, Nabi kalau solat mulutnya bergerak, walaupun solat itu sir, bukan solat jahar. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahu akbar. Jadi sahabat Nabi melihat Nabi, bukan setakat tangan mengangkat, bukan sebatas lutut bergerak, tapi sampai pada mulut bergerak pun sahabat tahu. Ya Khabbab, apakah engkau melihat Nabi salat? Ya. Apakah Nabi kalau salat itu mulutnya bergerak? Bergerak. Dari mana engkau tahu mulut Nabi bergerak? Apa kata Khabbab? Bittirabi lihyati. Aku tahu Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak. Bittirabi lihyati. Kerana aku melihat janggutnya bergoyang. Nabi kalau sholat janggutnya bergoyang. Kenapa janggutnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Kenapa dagunya bergoyang? Karena Nabi membaca, melafazkan Hamsah namanya. Hamsah di agak-agak suaranya terdengar telinga kita, bukan telinga orang lain. Bila ada orang sholat sampai terdengar telinga orang lain, dua kemungkinan. Mungkin dia jahil atau peka. Kalau dia alim belajar, pasti dia hanya setakat telinga dia saja. Ada pun orang yang sholat diam, Allahu Akbar. Mata pula menengok-nengok, cantik kan? Apa ni? Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan? Ini semua melalui sholat berjamaah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhirih. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu ila anta maulana. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Jelas. Mungkin kalau sendiri kena nak cepat tak jelas. Jelas. Tapi bersama dengan imam, subhanallah, 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 subhanallah. Likulli sulama minkum sadaqah.
Setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Likulli tasbihatin sedekah, setiap tasbih sedekah. Likulli tahmidatin sedekah, setiap tahmid sedekah. Likulli tahlilatin sedekah, setiap tahlil sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pada saat itu kita sedang bersedekah tulang-tulang sendi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini hanya dapat dalam solat berjamaah. Berapa banyak orang solat di office, solat di bilik, selesai salam terus saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Kadang mungkin salam kedua pun tak lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kejap, hilang zikir. Makanya masuk dalam masjid, handphone mati semua, off. Saat itu kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita sedang merasakan kekhusyukan, merasakan hati yang tenang. Wallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. 7. Qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua sudah dikabulkan Allah. Doa kamu berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang, yang berdoa Musa, tapi kamu berdua dikabulkan. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, yang berdoa itu Musa. Lalu satu lagi siapa? Harun di belakang mengaminkan doa Musa. Ya Allah, tolong kami akan menghadap Fir'aun. Amin. Tolong kami beri kekuatan karena kami akan menghadap musuhmu ya Allah. Amin. Setakat mengucapkan amin, ikut dengan doa. Ini sekarang banyak juga orang selepas sembahyang dia tak nak lagi mengaminkan doa imam. Lepas sembahyang balik, awak tak aminkan doa imam. Doa yang lama belum kabul lagi Ustaz. Macam mana? Doa ini ibadah. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Manusia ini yang dipandang otaknya, akalnya, otak yang mengatur manusia. Dan dalam ibadah ini otaknya adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilur rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Allahumma inna nas'alukal huda, kami memohon berilah kami hidayah, wat tuqa, tanamkan ketakwaan dalam hati kami, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berikan kami kecukupan ya Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak lagi tergoda untuk mencari yang haram. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk, wa min nafsin la tashba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang, wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allahumma tammim lana bil khair, sempurnakan segala kekurangan kami dengan kebaikan. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang saleh. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'alna bana'ana wa banatina min hafazil Qur'an wal hafizat, jadikan mereka menjadi para penghafaz Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agama dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Quran yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum